Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai pemberontakan I Gusti Agung Maruti. Pada masa pemerintahan Dalam Dimade yang berkuasa dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651 merupakan masa yang penuh dengan kekacauan. Baik kekacauan di dalam istana maupun kekacauan di luar kerajaan Gelgel. Di dalam istana terdapat kelompok-kelompok yang menentang Raja Dalam Dimade. Di antaranya adalah kelompok di bawah I Gusti Agung Widyo atau dikenal juga dengan nama I Gusti Agung Maruti yang diberi kepercayaan sebagai patih kerajaan Gelgel. Kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada I Gusti Agung Maruti itu menimbulkan perselisihan dengan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Para pejabat yang lain memutuskan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. I Gusti Jelantik Bungayo sebagai panglima perang pada saat itu berhasil disingkirkan ke belah batu Gianyar. Di luar kerajaan Gelgel timbul pula permasalahan. Untuk menghadapi POC pada tahun 1624 Dalam Dimade mengadakan perjanjian dengan Sultan Alauddin Makassar. Akan tetapi persahabatan itu kemudian menjadi permusuhan karena tahun 1633 Bima Sumbawa direbut oleh Sultan Alauddin Makassar. Kemudian tahun 1635 Blambangan dapat direbut oleh Sultan Agung Mataram. Berselang 5 tahun kemudian, tahun 1640 Lombok pun berhasil direbut oleh Sultan Alauddin Makassar. Kelemahan kekuasaan Gelgel itulah menyebabkan timbul hasrat I Gusti Agung Maruti untuk merebut kekuasaan. Keadaan itu kemudian digunakan oleh I Gusti Agung Maruti untuk melakukan pemberontakan terhadap Dalam Dimade. Pemberontakan yang terjadi tahun 1651 itu berhasil menduduki Keraton Gelgel. Dalam Dimade dan putranya Idewo Jambe mengungsi ke desa Guliang Bangli. I Gusti Agung Maruti akhirnya dapat menguasai Gelgel. I Gusti Agung Maruti kemudian berhasil menobatkan dirinya sebagai Raja Gelgel yang berkuasa dari tahun 1651 sampai dengan tahun 1686 Masehi. Peristiwa pemberontakan I Gusti Agung Maruti ternyata membawa perubahan sosial politik di Bali. Di satu pihak terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan status dinasti Kresna Kepakisan sebagai penguasa Bali. Di pihak lain terdapat mobilitas sosial politik dari pembesar-pembesar kerajaan yang ingin mendirikan kerajaan dengan pusat-pusat pemerintahan yang baru. Kekuasaan I Gusti Agung Maruti tidak bertahan lama karena pengikut Dalam Dimade cukup banyak dan tidak setuju terhadap kekuasaan I Gusti Agung Maruti. Mereka diantaranya I Gusti Panji Sakti, Raja Buleleng, dan I Gusti Jambe Pule, penguasa Badung. Mereka berdua ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Dalam Dimade. Dalam Sagening yang menurunkan Dalam Dimade juga telah mengawini pelayan yang bernama Niloh Pasek
hingga melahirkan Ki Barak Panji. Ki Barak Panji kemudian dapat menjadi raja dengan gelar I Gusti Ngurah Panji Sakti. Secara resmi memang I Gusti Panji Sakti tidak diakui oleh Dalem Sagening sebagai putra dalem. Akan tetapi I Gusti Ngurah Jelantik Bogor sebagai ayah angkatnya bersedia membela Dalem Dimade sebagai penguasa Bali. Sedangkan I Gusti Jambe Pule adalah ipar dari Dalem Dimade. Kemudian tahun 1686 Dewa Agung Jambe putra Dalem Dimade, I Gusti Panji Sakti, I Gusti Jambe Pule dan Anglurah Sidemen beserta laskarnya bersatu menyerang I Gusti Agung Maruti di Gelgel. Serangan itu pun berhasil, akan tetapi I Gusti Jambe Pule gugur. I Gusti Agung Maruti kemudian melarikan diri ke Jimbaran, kemudian ke Badung. Oleh Kiai Tegeh Kori disarankan untuk tinggal di tempat keluarganya di kapal. Akan tetapi karena kapal kemudian dikalahkan Buringkit, I Gusti Agung Maruti kemudian mengungsi ke Keramas. Setelah I Gusti Agung Maruti memiliki kekuatan, I Gusti Agung Maruti kembali menyerang kapal dan berhasil menguasai kapal. Kemudian I Gusti Agung Maruti pindah kembali dan menetap di Keramas hingga wafat. Keberhasilan merebut kekuasaan Gelgel kembali ternyata tidak dapat dinikmati oleh Dalem Dimade, karena Dalem Dimade kemudian meninggal di Guliang. Kemenangan itu kemudian dinikmati oleh Dewa Agung Mayun dan Dewa Agung Jambe. Karena Dewa Agung Mayun sudah lama menetap di Tampak Siring, maka I Dewa Agung Jambe akhirnya dinobatkan sebagai raja yang berkuasa dari tahun 1706 sampai dengan tahun 1775 dengan gelar Ide I Dewa Agung Jambe. Sejak itu gelar Dalem tidak dipakai lagi. Atas dasar pertimbangan politik dan kekhawatiran adanya serangan balasan dari I Gusti Agung Maruti, maka tahun 1710 Istana Gelgel kemudian dipindahkan ke Klungkung. Pemberontakan I Gusti Agung Maruti itulah kemudian mengakibatkan terjadi mobilitas sosial politik dari pembesar-pembesar kerajaan untuk mendirikan kerajaan dengan pusat-pusat pemerintahan yang baru seperti Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Mengui, Bangli, dan Payangan. Kerajaan Gelgel akhirnya terpecah belah menjadi 10 kerajaan yang berdiri sendiri. Itulah cerita mengenai pemberontakan I Gusti Agung Maruti. Semoga ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.